Percaya nggak sih kalau Malaysia itu adalah negara dengan kualitas jalan itu yang terbaik kedua di Asia Tenggara? Kalau di Indonesia tempat begini udah bising suara horn, tin tin. Tapi kalau di Malaysia tidak, karena Orang Indonesia kalau bawa kereta memang diorang ni tak ikut peraturan ke? Peristiwa itu terjadi di Jalan Bengawan, Surabaya, pada Senin 27 April 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Aksi pemotor tersebut dicibir setelah diduga marah hingga menggebrak ambulans yang tengah melintas. Padahal kendaraan roda 2 itu diketahui berhenti melawan arah dan menghalangi jalan. Coba lah gaya geng ya, ada pengendara motor mobil di Malaysia diterapkan di Indonesia. Pastinya mereka punya mentality dan IQ rata-rata itu hebat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ini orang Indonesia ya geng ya, kalau nggak membuat perbandingan saat datang ke Malaysia, saat berada di Malaysia nggak syah mungkin ya geng ya. Nanti sampai kena hujat sama ke Korea yang tidak bisa menerima fakta, yang dia matanya tertutup oleh fakta. Itulah kayak gitu ya geng ya. Kenapa warga Indonesia ini tidak bisa menerima fakta? Padahal fakta itu bisa memperbenah kita kayak gitu loh. Kok bisa ya ada orang seperti gengnya Kokori, siapa lagi Wan Manur kayak gitu ya gengnya, yang paling sok-sokan NKRI. Kalau ada perang, mereka lari duluan, percaya dengan ikinya geng. Namanya juga besar omong namun dia pengecut kayak gitu. Dia itu aslinya bukan cinta tanah air, dia ingin mengadu pergaduhan antara negara Indonesia dan Malaysia. Padahal jelas-jelas ya geng, ya orang yang membuat perbandingan ini niatnya tuh bagus, baik untuk dalam negara kita, namun disalahartikan, disalahgunakan oleh otaknya Cina ini geng, Cina Indonesia ini kayak gitu ya gengnya. Biasalah gak ada kerja ya gengnya di Indonesia, jadinya dia ya menyibuk lah. Oke geng, mungkin videonya kalian mungkin kita simak bersama-sama dulu. Jom, namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah, janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Percaya nggak sih kalau Malaysia itu adalah negara dengan kualitas jalan itu yang terbaik kedua di Asia Tenggara? Kemarin waktu trip ke sana, aku sengaja tuh lebih sering naik Grab. Bukan karena nggak mau naik transportasi umum ya, tapi karena pengen ngerasain langsung kualitas jalannya. Dan jujur, memang terasa banget bedanya antara jalan kita dan jalan di Malaysia. Oke, terasa banget Di bedanya Kuala ya. Lumpur memang ada juga sih tambalan jalan, tapi hampir nggak ada lubang yang sampai terbuka atau rusak parah gitu. Jadi kayak aman. Jadi mobil tuh tetap jalan mulus tanpa harus menghindari lubang. Terus jalannya pun juga lebar-lebar nih. Banyak yang sampai 3 lajur di dalam kota. Terus rambu jalannya itu juga besar dan jelas. Yang aku perhatikan hampir gak ada reklame atau baliho yang nutupin lampu. Jadi dari jauh udah kelihatan arah belok, exit, atau penunjuk tempat wisata gitu. Ini beda banget sama di banyak kota yang rambunya malah ketutupan iklan di kita kan. Terus pas masuk tempat wisata juga, ini jalan lebar dan tertata. Contohnya waktu ke Batu Caves, akses jalan itu besar. Jadi walaupun rame itu nggak sampai antri panjang. Karena bottleneck tuh jalan besar ke jalan kecil gitu. Terus satu hal yang menurutku unik di sini, di Malaysia tuh motor boleh masuk tol dan gratis. Jadi motor dan mobil tuh bisa sama-sama lewat jalan tol nih. Aku tuh sempat lewat tol waktu ke Genting Highland. Itu jalannya lebar dan mulus. Itu beda banget sama jalan mau ke puncak yang banyak banget titik macetnya. Terus juga waktu sore hari atau malam hari ini penerangannya juga oke banget. Lampunya juga tersebar merata, nggak hilang, nggak mati. Tapi pemandangannya agak kurang sih di pinggir jalan tol di sini karena banyaknya di sini adalah sawit. Sweet. Jadi dari pengalaman kemarin memang sih terasa kalau infrastruktur jalan di Malaysia itu memang serius dibangun dan dirawat.
Maka perjalanan darat di sana tuh terasa lebih nyaman dan populer juga, beda sama Indonesia yang lebih banyak pakai udara. Kalau di Indonesia tempat begini udah bising suara horn, tin tin. Tapi kalau di Malaysia tidak, karena di Malaysia bunyi horn itu maksudnya marah. Kalau orang tiba-tiba bunyi horn kan orang-orang ingat, ih marah ke? Apa hal? Kayak sekarang ini saya pakai Xiaomi 15 T Pro, kamera depan, belakang dia ada mode bokeh yang macam kamera mirrorless. Bokeh pun boleh kurang atur, nak bokeh sangat ke jernih. Tengok, begitu ramai kereta tapi tak ada bunyi horn langsung. Semua kemas saja, tak ada bayar-bayar parking ke apa-apa ke tak ada. Kau orang bayangkan kalau di Indonesia persimpangan macam ni terus bunyi horn tin, ada sedikit jam depan sedikit terus bunyi tin tin. Tapi itulah perbezaan, saling melengkapi. Semua ada kelebihan dan kekurangan. So kalau kau orang teringin datang ke Malaysia, kau orang akan rasakan suasana yang macam ni, senyap, tak ada bunyi horn-horn. Tapi kalau kau orang rindu suasana Indonesia, macam Roy pun rindu juga suasana bunyi-bunyi horn dekat Pacak, Batang Serangan, Sawit Seberang, Tanjung Pura, riah juga kan. Tak kisahlah apa-apa pun, bunyi horn ke tak bunyi horn ke, yang penting Wah, jalan geng kalau di Indonesia. Sekarang berapa di Taman Pisang. Pokok pisang geng. Orang Indonesia kalau bawa kereta memang diorang ni tak ikut peraturan ke? Bukan ya, bukan. Jadi kita tetap mematuhi peraturan. Hanya saja kondisi jalan itu tidak selalu stabil seperti yang kita inginkan kan. Jadi pasti ada beberapa yang tiba-tiba memotong jalan atau melanggar peraturan lalu lintas. Hanya saja kita pun juga mau buat apa? Kalau misalnya kita selalu mempermasalahkan hal tersebut, kita nggak akan jalan-jalan. Sebenarnya kalau mereka nak masuk kanan pun bagi signal tau. Ada tak rakyat Malaysia yang pernah memandu di Indonesia? Tuliskan sikit pengalaman korang kat ruangan komen, aku nak tahu juga. Tidak semuanya kayak gitu ya. Apa ini? Oh ini ambulan. Sebuah insiden yang melibatkan seorang pemotor berkaos bertuliskan satuan militer dengan ambulans viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Jalan Bengawan, Surabaya, pada Senin 27 April 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Aksi pemotor tersebut dicibir setelah diduga marah hingga menggebrak ambulans yang tengah melintas. Padahal kendaraan roda 2 itu diketahui berhenti melawan arah dan menghalangi jalan. Ya betul. Kejadian tersebut diunggah oleh akun Instagram @ambulansikoko. Pemilik akun, Farhan Aditya, yang merupakan sopir ambulans, menjelaskan saat itu ia sedang mengemudikan ambulans dalam perjalanan melintas di Jalan Bengawan. Namun, laju kendaraan terhambat oleh sejumlah pemotor yang berhenti di posisi melawan arah. Wah. Alih-alih memberi jalan, pemotor tersebut justru diduga menunjukkan sikap tidak kooperatif. Bahkan, ia disebut sempat menghampiri ambulans dan menggebrak kendaraan tersebut. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait identitas pemotor maupun tindak lanjut dari kejadian tersebut. Coba lah gaya geng ya, ada pengendara motor mobil di Malaysia diterapkan di Indonesia. Pastinya mereka punya mentality dan IQ rata-rata itu hebat bagus. Namun tidak ya geng ya, para pemotor-pemotor ini, para pembawa mobil ini arogan sekali kalau di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Waduh, nggak tahu kenapa ikinya kayak gitu ya geng ya. Jadi jangan disalahkan juga dong para pemotor-pemotornya, salahkan juga warga Indonesianya juga kayak gitu ya geng ya. Karena warga Indonesia ini kadang dia apa ya kayaknya bisa ya bilang ya, maunya sendiri kayak itu, mau menangnya sendiri kayak gitu ya kayaknya. Janji kita ini jalan ya untuk kita lah, mau gak gitu mau kayak gini. Nanti kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi apa kayak gitu ya, kayak eksiden maksudnya kayak gitu ya kayaknya. Nah, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pasti yang bawa mobil, yang disalahkan pasti yang apa namanya geng ya, saling menyalahkan lah pokoknya kayak gitu ya geng. Kalau di Indonesia itu yang sepengalaman ikinya, sepengalaman kalian gimana silahkan saja tulis di kolom komentar kayak gitu ya gengnya. Namun ikinya yakin kalau di Malaysia itu memang ya warganya itu sangat tertib, jarang membunyikan horn karena mereka buat apalah bunyikan horn, slow lah, sabar sampai juga sampai rumah, itu yang ikinya suka daripada orang negara Malaysia ini geng kayak gitu ya geng ya. Dan kalau masalah jalan ya memang lebih jauh bagusan di Malaysia daripada di Indonesia. Di Malaysia jalan-jalan kampung itu wih bagus banget ya Allah.
Kalau di Indonesia jalan-jalan kampung, itu tambah hancur tambah anu. Di bandar saja kayak gitu banyak masih yang bolong-bolong, masih jalannya yang tidak bagus-bagus kayak gitu ya gengnya. Namun berbeda kalau di Malaysia nih cuma masuk ke hutan aja yang nggak anu. Nah kadang masuk ke hutan pun ada juga yang dibagusin jalannya kayak gitu ya gengnya. Namun jalan umum lah, jalan yang terpakai kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, dan share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.